Hai semua, kenalin aku Sakinah Cahya Kamila dengan NIM C14012410004 dari kelompok 1 paralel 3. Kali ini aku sudah mengikuti praktikum dengan judul Induksi Hormonal dan Hipofisasi. Tonton terus! Pertama-tama, lakukan penimbangan pada ikan, lalu catat hasil yang didapat. Kemudian masukkan ke perhitungan dosis dari rumus yang sudah dipelajari sebelumnya. Setelah perhitungan dosis sudah didapatkan, pertama-tama kocok terlebih dahulu tub berisi ovaprim agar homogen dan dapat memudahkan semuanya tertarik dalam siring. Ambil hormon ovaprim sesuai dengan dosis yang sudah ditentukan sebelumnya dari perhitungan yang sudah ditetapkan. Kemudian ambil larutan fisiologis dengan siring yang sudah digunakan sebelumnya, lalu setelahnya campurkan dan homogenkan dengan hormon ovaprim yang sudah sebelumnya ditarik dengan siring. Kemudian lakukan penyuntikan pada bagian punggung ikan dengan perlahan-lahan dan sambil dipijat. Menurut Hamzah 2025, kelenjar hipofisa ini merupakan organ endokrin yang penting untuk menghasilkan hormon dan juga dapat mengatur fungsi fisiologis tubuh serta mengontrol kerja kelenjar lain, dan juga terletak di dasar otak serta terhubung dengan hipotalamus. Menurut Mucali et al. 2023, teknik induksi pemijahan yaitu teknik yang diterapkan dalam dunia budidaya untuk merangsang reproduksi ikan melalui pemberian hormon, terutama pada spesies yang mengalami kesulitan dalam memijah di lingkungan budidaya. Setelah proses penyuntikan, lakukan pemotongan pada bagian kepala dengan tujuan untuk pengambilan otak dan juga kelenjar hipofisa yang ada pada bagian kepala. Setelah itu lakukan pemotongan pada bagian mulai dari mulut hingga ke bagian bawah mata dengan tujuan untuk mempermudah pengambilan organ otak dan juga hipofisa. Pada saat proses pencarian kelenjar hipofisa disarankan untuk perlahan-lahan untuk mengeluarkan organ otak agar hipofisa tidak hancur ataupun hilang begitu saja. Setelah kelenjar hipofisa didapatkan, masukkan ke dalam larutan formalin yang sudah disiapkan di dalam tub. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakinah Cahya Kamila dengan NIM C14012410004 dari kelompok 1 paralel 3. Pada video kali ini saya akan membuat video mengenai seks reversal yang sudah dilakukan pada praktikum kali ini. Stay tune. Langkah pertama yang dilakukan adalah memotong pada bagian perut tubuh ikan tersebut. Selanjutnya, keluarkan secara perlahan-lahan organ-organ seperti usus maupun ginjal dan lain-lainnya
agar tidak terambil bagian gonadnya. Kemudian ambil gonad menggunakan tusuk gigi dengan cara diputar-putar secara perlahan lalu dikeluarkan. Keambil kena usus. Langkah selanjutnya letakkan gonad di atas kaca preparat, kemudian dicacah menggunakan alat bedah. Ini dalam satu preparat atau Kayaknya ketarik beda. di preparat juga? Seks reversal adalah teknik budidaya ikan untuk mengarahkan jenis kelamin sesuai dengan kebutuhan produksi. Perlakuan ini dilakukan sejak tahap larva dengan memengaruhi fenotipe, sehingga jenis kelamin dapat berbeda dengan genetik aslinya. Terakhir, berikan tetesan larutan asetokarmin agar dapat terwarnai dan dapat dibaca pada saat pembacaan di mikroskop. Menurut Cahyani et al. 2021, pewarnaan asetokarmin digunakan sebagai cara yang lebih sederhana dan cepat untuk mengidentifikasi gonad ikan. Halo, kenalin aku Sakina Cahya Kamila dengan NIM C140124104 dari kelompok 1 Paralel 3. Pada video kali ini, aku akan menunjukkan kegiatan yang sudah aku lakukan pada praktikum kali ini. Ini ini spermanya guys. Kecil banget kan? Preservasi dan kriopreservasi sperma. Tujuannya untuk proses pengawetan sperma dari ikan jantan. Keunggulannya untuk meningkatkan daya simpan sperma serta menjaga kondisi sperma agar tetap berfungsi. Bisa nggak cara makanya tahu? Tahu. Itu double? Enggak, satu doang. Double gini nggak? Menurut Chang et al. 2023, sperma dengan kualitas awal yang baik cenderung lebih tahan terhadap proses kriopreservasi dibandingkan sperma dengan kualitas yang rendah. Jadi menurut jurnal tersebut, kualitas dari sperma perlu diperhatikan sejak awal. Tahap-tahapannya adalah ekoilibrasi, pre-freezing, freezing, dan thawing. Menurut Rohmah et al. 2020, kriopreservasi adalah metode penyimpanan sperma yang dilakukan pada suhu yang sangat rendah hingga berada di bawah suhu fisiologis normal.